Iya, selamat datang kembali di channel Waskito Official pemirsa, dan semoga pemirsa senantiasa sehat selalu dan semangat selalu. Dan pemirsa, kita di sini akan membahas perihal beliau Bapak Ketua Umum PSSI kita, Bapak Erick Thohir, mengungkapkan pertemuannya dengan Sintayong belum lama ini karena ingin membahas strategi dan juga persiapan dan kesiapan timnas Indonesia pemirsa. Dan pemirsa, perlu diketahui timnas Indonesia dan Vietnam akhir-akhir ini memang disebut-sebut sebagai musuh abadi pemirsa. Dan hal ini karena saat ini timnas Indonesia bertemu dengan Vietnam dan pertandingan itu selalu panas dan selalu menarik di dalam maupun di media sosial pemirsa. Di dalam lapangan itu pertandingan sangat-sangat menarik dan sangat-sangat luar biasa, sama halnya seperti di media sosial juga begitu pemirsa. Dan untuk itu jelang menghadapi laga lanjutan kualifikasi Grup F Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, timnas Indonesia akan mempersiapkan diri dengan baik. Dan apalagi timnas Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah terlebih dahulu pemirsa, yaitu pada tanggal 21 Maret ini nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pemirsa. Dan setelah itu di partai selanjutnya pada tanggal 26 Maret nanti timnas Indonesia akan bertolak ke Maidin Stadium di Hanoi, Vietnam, dan timnas akan menjalani laga tandang di kandangnya Vietnam pemirsa. Dan menjelang menghadapi pertandingan tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong bahkan sebelumnya sudah memutuskan bertolak ke Eropa pemirsa. Ini karena Sintayong ini memantau pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, dan Sintayong memantau langsung sebelum memantau pemain-pemain yang akan dipanggil untuk timnas Indonesia, untuk melihat kondisi bagaimana para pemain jelang melawan Vietnam nanti. Setelah bertemu dengan beberapa pemain seperti contohnya ada di sana ada Ivar Jenner, ada Rafael Strijk, ada Sandy Walsh, ada juga Marcelino Ferdinand, ada juga Shane Patitama, yang dimana sayang sekali untuk Shane ini belum bisa bergabung di timnas untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia nanti menghadapi Vietnam karena Shane ini sedang mengalami cedera pemirsa. Dan tentu saja PSSI pun langsung memutuskan untuk memanggil 28 pemain timnas untuk menghadapi Vietnam. Namun dari 28 pemain tersebut ada nama pemain yang berkarir di Eropa tetapi tidak masuk dalam skuad timnas. Dan hal ini karena ada pemain yang tak bisa bergabung karena mengalami cedera dan akumulasi kartu pemirsa. Dan untuk itu dalam skuad timnas Indonesia yang dipanggil ada sedikit perubahan dari skuad yang tampil di Piala Asia 2023 lalu. Hanya sedikit, kemungkinan ada tambahan Jai Inses, dan kemarin yang habis disumpah itu ada Nathan Cho pemirsa. Dan kemungkinan untuk laga tandang nanti kita masih menunggu upaya dari PSSI terkait dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmaun pemirsa. Dan Coach Sintayong sendiri memaparkan memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain. Contohnya Shane tadi cedera pemirsa, lalu ada Asnawi Mangkualam sang kapten kita yang mendapatkan akumulasi kartu pemirsa. Dan menurut Pak Erick Thohir sendiri karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera dan terkena akumulasi kartu, Sintayong ini membahas soal strategi yang dipersiapkan untuk timnas Indonesia dengan beliau Pak Erick Thohir. Dan ia juga membahas soal strategi timnas Indonesia
bisa menghadapi Vietnam dengan garang nantinya pemirsa, dan bisa memenangkan pertandingan, menyapu bersih dua pertandingan sekaligus pemirsa. Dan melihat situasi ini juga, Pak Erick Thohir ini menekankan bahwa selama ini ia selalu mengatakan harus mengumpulkan data pemain setidaknya sebanyak 150 orang pemirsa. Dan tentu saja data ini untuk timnas Indonesia senior saja, karena untuk kelompok usia juga harus disediakan data yang sama, dengan catatan 150 orang yang ada di data tersebut harus memiliki kualitas yang sama pemirsa. Dan menurut beliau Pak Erick Thohir, hal ini bisa menjadi solusi untuk pelatih saat satu atau dua pemain tidak bisa bermain karena cedera atau akumulasi kartu. Dan semakin banyak pilihan pemain dengan kualitas yang sama, maka akan semakin bagus untuk perkembangan timnas kita pemirsa. Dan karena itu mantan pemilik Inter Milan, beliau Pak Erick Thohir ini menilai bahwa hal tersebut sebagai solusi yang terbaik pemirsa. Dan tentunya seperti para pemain ini sudah bersiap untuk menghadapi laga melawan Vietnam nanti, dan kita berharap untuk hasil yang terbaik karena timnas ini sudah menjalani proses yang sangat luar biasa dari tahun kemarin pemirsa, mulai dari kualifikasi Piala Asia, kemudian lolos ke Piala Asia, kemudian membuat sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia pemirsa. Dan setelah event ini nanti juga masih ada Piala Asia U23 yang dimana kita baru saja lolos untuk pertama kalinya di event tersebut pemirsa. Dan ke depan tetap kita support selalu timnas kita, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate pemirsa. Terima kasih.